bahwa Yesus hidup dan berdiam dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam Kristus. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-14 ayat 12 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Saudaraku, dalam pembacaan kita pagi hari ini, Markus membentangkan sebuah narasi penting tentang perjamuan Tuhan pada hari raya Paskah tentunya, atau hari raya roti tidak beragi. Paskah adalah tradisi bangsa Israel yang diperintahkan Tuhan pada mereka. Perjamuan Paskah ini adalah makanan khusus yang membantu mereka mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka setelah ratusan tahun ada dalam perbudakan di Mesir. Saudaraku, sebagai orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya mempersiapkan perjamuan Paskah ini karena memiliki beberapa hal yang spesifik untuk makanan yang bersifat simbolis atau lambang. Maka diperlukan persiapan tentunya untuk melakukannya. Dan Yesus telah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengatakan bahwa salah seorang di antara murid-muridnya akan menyerahkan Yesus, yaitu dia yang makan dengannya. Narasi Markus di sini dengan jelas menunjukkan bagaimana Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya bahwa, "Hei, salah seorang dari kamu akan mengkhianati aku." Dan tentunya jelas sekali di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, di tengah-tengah keadaan yang mencekam, tiba-tiba muncul statement seperti itu. Alkitab berkata, semua mereka menjadi sedih hatinya. Kemudian mereka bertanya, "Bukan aku kan? Bukan saya ya?" Kira-kira begitu. Mereka berupaya untuk meyakinkan bahwa itu bukan mereka. Markus mencoba menggambarkan kepada kita bahwa Yesus sedang berupaya untuk menjangkau
hati Yudas sekali lagi. Sebab dia berkata begini, orang yang makan satu pinggan dengan aku, satu piring lah kira-kira bahasanya, di mana sebenarnya arti dari hal tersebut adalah love and respect. Jadi Yesus sebenarnya mau menjangkau kembali Yudas. Tapi rupanya dalam keadaan yang seperti itu, semuanya tidak bisa bilang apa-apa lagi karena Yesus berkata begini, anak manusia memang harus diserahkan. Tetapi siapa yang menyerahkannya? Lebih baik buat dia untuk tidak dilahirkan. Ya saudaraku, dari ayat 22 sampai 25 pembacaan kita tadi, Yesus kemudian melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Itu waktu mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah ini, inilah tubuhku. Kali ini Tuhan Yesus memberikan makna baru bagi makan Paskah. Tadinya simbol Paskah ini untuk mengingat kembali pada apa yang Tuhan kerjakan di Mesir dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Sekarang adalah untuk mengingat pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Demikian juga dengan cawan anggur. Tadinya merupakan simbol dari anak domba yang tidak bercacat celah. Sekarang adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Saudara, memang Yesus mengambil apa yang merupakan tradisi orang Yahudi, yang tentunya kita tahu apa yang ada di perjanjian lama adalah gambaran dari apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Dan di perjanjian baru adalah apa yang terjadi sebagai anak domba Paskah ataupun makan Paskah tersebut adalah Yesus, yang kata Yohanes, dialah anak domba yang akan memikul dosa seisi dunia. Jadi dengan kata lain, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, kalau orang Yahudi atau tradisi orang makan Paskah untuk mengingat mereka keluar dari perbudakan, kalau kamu makan Paskah kali ini, kamu akan mengingat aku sekarang akan masuk dalam kehidupanmu. Aku menjadi Tuhanmu. Aku menjadi segalanya bagimu. Saudara, dari dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-65, Tuhan Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Waktu kita bersekutu, saudara, dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, artinya adalah kita menyatakan bahwa Yesus hidup dan berdiam dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam Kristus. Saudara, kita bersyukur buat apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa untuk kita boleh menjadi pengikut Kristus, melayani Dia, dan saudara menyerahkan kehidupan kita untuk Dia. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Amin.